kamu sendiri. Sampai-sampai kamu mastiin banget ke dia kan? Apa ini semua ada hubungannya sama Okta juga? Tasya! Davin, kok kita malah berhenti sih? Aku dari tadi ngomong loh sama kamu, Sya. Kamu nggak dengerin apa? Sarapan dulu tante. Biar nggak bad mood sama bisa berpikir lebih jernih aja di pagi hari. Gimana mukanya? Saya bukain. Cobain tante. Langganan saya punya. Tante, tapi serius saya nggak tahu apa-apa tante. Ya tapi Karin di mana dong? Dari tadi pagi saya nyariin udah nggak ada. Dia nggak ada di kamar tadi pagi ini. Tante udah coba minta tolong ke Okta untuk nyariin tapi belum ada kabar sampai sekarang. Saya juga nggak tahu Karin ada di mana tante, soalnya saya nggak kabar-kabaran sama Karin. Ini inisiatif saya mau jemput Karin ke kampus pagi-pagi. Sama Okta juga saya belum ketemu. Kayaknya Karin emang marah banget sama gue. Kira-kira dia pergi kemana ya sepagi ini? Masa iya sih dia nyamperin Radit terus marahin Radit juga? Gak mungkin kayaknya. Apa jangan-jangan Karin juga udah tahu kalau Giska itu yang udah nuduh gue, udah nyulik dia, terus Karin lagi nyari tahu kebenarannya. Tapi kayaknya mending gue pastiin sendiri deh ke rumah Giska. Parah banget sih lo. Radit, lo tuh memang pengecut ya. Kita kan udah janji semalam. Lo gak akan ganggu anak geng kabel lagi kalau Rifki tuh udah berhasil ngalahin lo. Gue tuh udah capek-capek tau gak sih bikin surat perjanjian ini. Tahu lo ya, malah jilat ludah sendiri lo. Udah, jangan marah gitu ya. Kalem, kan lu calon psikolog nih ya kan. Emosi lu harus diatur. Dan gue juga paham, lo kan mau jadi calon psikolog. Jadi lo mencoba untuk membenarkan semua masalah ini dengan menggunakan apa, surat-surat kayak gitu. Lo harus tahu ya, geng Piston ini gak akan mau damai sama lu pada. Jadi gak usah maksa, ya. Aduh, ini muka-mukanya pada kenceng banget, pada belum makan ya. Sarapan dulu, Gi, ya. Boys, cepet yuk. Hei! Aduh, Mamae. Kamu orang semua ini ya? Betul-betul pengecut. Dasar pecundang. Emang gue peduli. Hei Radit, lain kali kalau mau nyari lawan itu yang sebanding sama lo. Cari teman-teman lo yang sama-sama pengecut, jangan Rifki. Gila udah kalau mau kabur lo. Hah? Mikir. Hah? Mikir kalau benaran kamu orang semua itu pecundang. Gue lagi mikir, ya gue lagi mikir ini gak terlalu penting banget, jadi bye. Sampah ya lo. Kalau lo bukan cowok pengecut, lo tanda tangan surat perjanjiannya sekarang juga. Gue udah duga sih. Kalian semua, geng pengecut, gak akan mau ngelakuin hal ini. Tapi lo pikir gue takut? Hah? Lo tenang aja, Radit. Gue masih ada satu cadangan surat perjanjian. Siap deh. Si prepare. Kalau lo bukan cowok pengecut, sekarang lo tantangan. Calon psikolog, maaf nih ya. Lo mau ngebuat ini, mau 2, mau 5, mau 100 pun, gak bakal gue tanda tangan. Jadi lo gak usah susah-susah, ya. Gue udah capek di sini. Cabut aja ya. Gak bisa kayak gitu dong, Radit. Bisa aja dong. Lo kan udah janji.
Lo tuh jadi cowok pengecut banget ya. Nah sekarang lo tanda tangan. Ya udah nih tangan gue nih, ya kan? Ini ada tangan gue. Coba lu bisa nggak ngebuat tanda tangan gue di kertas ini nih, gue bebas. Gak bisa kan? Ya udah mau ngabisin waktu gue. Radit, lo harus tanda tangan. Gak mau. Nah, Coba-coba aja lah. Radit, gak bisa kayak gitu dong, Radit. apa sih? Radit, lo jadi cowok tuh jangan pengecut. Pagi-pagi kayak gini banget. Ngefans ya minta tanda tangan ya? Ngefans. Dengerin, gak bisa kayak Mereka pengecut. tapi mereka udah janji. Weh, geng Piston punya fans sekarang minta tanda tangan. Tanda tangan, Radit. Kenapa? Tahu nih. Motor dia kan jelek, Jalan, motor ya lu kan bagus, beda. Udah bayar SPP. Mahal. Kalian kenapa pada diem aja sih? Hah? Kok kayak gini caranya? Mereka tuh bakal ganggu kita terus, tau gak? Ngapain kamu kesini? Mau bikin keributan lagi di rumah saya? Kayak ibu kamu? Iya, persis banget kamu kayak ibu kamu. Terima kasih. Tapi saya di sini berurusan sama anak tante, bukan sama tante. Oh, berurusan sama Giska? Berurusan sama saya juga. Cukup ibu kamu yang bikin keributan di rumah saya ya. Saya nggak suka ada orang bikin keributan di rumah saya, apalagi kamu. Mam, udah lama buang-buang waktu aja. No, nggak bisa sayang. Nggak bisa. Orang kayak kamu sama ibu kamu akan selalu menang dan merasa paling benar. Ya kan? Tante bisa stop nggak untuk nyalain saya dan ibu saya? Tante tahu. Kita berdua ini korban dari ayah. Korban kamu bilang? Kamu sama ibu kamu korban? Hei, buka mata kamu ya. Yang korban di sini saya sama anak saya. Kalau ibu kamu nggak kecentilan, nggak ganggu suami saya, hidup saya nggak akan berantakan kayak gini. Paham kamu? Oke. Berarti kalau kayak gini kasusnya, tante yang harus introspeksi diri. Kenapa bisa suami tante cari kebahagiaan di orang lain? Karena dia nggak dapet di tante kan? Berani kamu ngajarin saya. Tahu apa sih kamu? Kurang ajar kamu ya. Maaf tante. Tapi kalau tante berani bersikap kasar sama saya nggak bakal tinggal diam. Kamu pikir saya akan diam juga? Apa sih? Jangan sentuh nyokap gue. Karin! Kita buang-buang waktu ngurusin orang kayak gini. Lo ngapain di sini, Tan? Giska! Udah ya, berdiri pelan-pelan. Lo gak apa-apa kan? Ya Giska, lo tuh bener-bener keterlaluan yang jadi perempuan. Kenapa? Nggak terima? Ini bukan urusan lo. Lo tuh bukan siapa-siapa. Oke. Gue mungkin bukan siapa-siapa dan gue gak berhak ikut campur urusan lo. Tapi gue gak nyangka aja Giska, Tasya bisa temenan sama lo. Seharusnya orang sebaik Tasya gak temenan sama orang yang keji kayak lo. Lancang kamu bicara ya. Saya nggak suka ada kamu di rumah saya. Angkat kaki. Angkat kaki dari rumah saya. Dengan senang hati, Tante. Karin, ayo. Kamu ngapain malah bengong kayak gitu? Dian, kamu pulang aja. Iya tante. Mau. Pamit ya tante.
Ngapain masih di sini? Iya Bu, ini mau pamit. Udah cepetan pergi sana. Iya, iya. Minumnya lupa. Diminum. Pedes pasti ya. Mari, Bu. Banyak minumnya. Besok-besok saya bawain galon aja. Ibu. Udah sana pergi. Tasya, kamu jujur sama aku. Kau pasti tahu sesuatu kan? Kenapa Giska bisa sampai ngelakuin itu semalam? Karena menurut aku tumben banget. Kamu bisa curigain sahabat kamu sendiri. Sampai-sampai kamu mastiin banget ke dia kan? Apa ini semua ada hubungannya sama Okta juga? Tasya! Davin, kok kita malah berhenti sih? Aku dari tadi ngomong loh sama kamu, Sya. Kamu nggak dengerin apa? Malah ngelamun. Turun. Davin, please kamu udah janjikan sama aku kalau kamu tuh mau ngomong baik-baik. Turun, Tasya. Gini, aku melipir ke sini. Itu karena aku emang pengen ngomong baik-baik sama kamu. Daripada nanti aku emosi, kita berantem, nanti aku malah ngebut-ngebutan di jalan. Kamu nggak mau kan? Maaf ya, Vin. Tadi aku nggak dengerin kamu. Gara-gara tiba-tiba aku ngeblank. Kenapa? Aku rasa kamu bukan ngeblank deh. Tapi kamu emang lagi mikirin sesuatu yang lain. Apa ada hubungannya sama Okta? Tasya, kamu itu selalu kayak begini ketika berurusan sama Okta. Okta kenapa sih? Dia tahu sesuatu soal Giska dan mau ngasih info ke kamu. Gimana ya? Kalau gue jujur sama Davin, Davin pasti ngamuk. Bener kan? Kamu tuh paling gak bisa bohong sama aku, Sya. Kamu paling gak bisa sembunyiin sesuatu dari aku. Jadi sekarang kamu jujur sama aku, sebenarnya ada apa sih? Ada apa sih, Sya? Hah? Kenapa selalu Okta, Sya? Kenapa selalu Okta yang kesannya tahu segalanya di sini? Ada aku loh, kenapa harus kamu sembunyiin, ha? Kenapa selalu Okta yang kamu pikirin? Okta yang bikin kamu ngelamun? Sepenting itukah Okta dalam hidup kamu? Jawab, Sya! Davin, kamu kan udah pernah janji sama aku. Hei, kalau kamu bakal bisa nahan emosi kamu kan? Kamu juga udah pernah janji kan, Sya? Kalau kita akan selalu jujur dan akan selalu saling terbuka dalam hubungan kita. Tapi apa? Lihat buktinya, kamu nyembunyiin sesuatu kan? Ya oke